Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda Kamis 29 September 2022. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Jawa Barat akan kami hadirkan di antaranya. Akibat konsleting listrik, ratusan kios pasar di Ciamis terbakar. Ratusan bobotoh Persib berunjuk rasa mengenai sistem penjualan tiket. Kejari Tasikmalaya dalami kasus korupsi program Indonesia Pintar. Ya, selain ketiga berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi lainnya. Bersama saya Ayu Wulandari, kini kita jelang informasi yang pertama. Pemirsa, Jawa Barat hari ini kita awali dengan informasi dari Ciamis, Banjarsari. Saudara, akibat konsleting listrik di sebuah kios, tepatnya di blok Pasar Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dan meledaknya sebuah lampu listrik membuat kios terbakar. Dari peristiwa tersebut, ratusan kios milik pedagang ludes di Ambugsi, Jago Merah. Beginilah kondisi kebakaran hebat yang melanda Pasar Banjarsari, Ciamis. Warga dan para pemilik kios berusaha mengevakuasi untuk menyelamatkan barang dagangannya. Warga dan pedagang tidak bisa menyelamatkan barang dagangannya, mengingat di lokasi kejadian cukup sulit dan membahayakan. Arif Prianto, salah seorang saksi mata, mengatakan bahwa kebakaran berasal dari sebuah kios yang berada di Blok B. Selain itu, api yang membakar kios pasar diduga dari konsleting listrik arus pendek dan meledaknya sebuah lampu. Akibatnya, kebakaran pun tak bisa dihindari. Api berasal dari konsletnya listrik, mulai dari lampu meletus. Itu yang saya tahu pas sudah terjadi ada api. Jadi awal mulanya dari lampu berarti ya? Ya, dari lampu. Itu terjadi di kios mana, Pak? Di kios Blok B. Sekitar jam berapa tadi? Sekitar jam 12 kurang 15-an lah. Dalam peristiwa tersebut, sedikitnya 100 kios milik para pedagang ludes terbakar berikut barang dagangannya. Api sulit dijinakan mengingat kurangnya mobil damkar, sehingga harus meminta bantuan tim damkar dari Ciamis dan Kota Banjar. Dari Ciamis, Entang Saifur Rahman, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, vegetasi semak belukar dan beberapa pohon terbakar di Taman Nasional Gunung Ciremai atau TNGC, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Kuningan. Kebakaran hutan sempat berhasil dipadamkan, namun pada Selasa hingga Rabu kemarin api kembali muncul. Badan Penanggulangan BPBD Kabupaten Kuningan bersama masyarakat peduli api, Forum Ciremai, Destana Karangsari, TNI, Polri, BTNGC, dan relawan yang berjumlah 170 personil sempat kewalahan menghadapi api yang terus melumat belukar akibat tiupan angin yang cukup kencang. Di sisi lain, kondisi medan yang berupa lereng bukit dan tebing curam berbatu ditambah jarak titik api dengan jalan utama cukup jauh, turut menyulitkan upaya pemadaman oleh tim gabungan. Tim gabungan telah mengerahkan 3 mobil pemadam kebakaran dan 4 pemadam kendaraan taktis lainnya untuk mengangkut personil maupun peralatan yang dibutuhkan selama pemadaman. Upaya pemadaman hingga malam hari dan tim gabungan juga melakukan patroli guna memastikan titik api sudah tidak ada lagi. Luas cakupan yang terbakar telah mencapai kurang lebih 95 hektar. Hingga saat ini belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan tersebut. BNPB menghimbau kepada seluruh stakeholder agar bersinergi bersama untuk melakukan patroli rutin di lokasi-lokasi rawan kebakaran seperti pegunungan, perbukitan, dan lahan belukar. Demikian dilaporkan Samsudin, kontributor TVRI Jawa Barat. Ratusan supporter tim Persib Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Persib Bandung bermartabat di Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Rabu siang. Bobotoh mendesak manajemen untuk mempermudah pola penjualan tiket yang selama ini dilakukan secara daring. Dengan membawa spanduk dan poster, ratusan orang dari berbagai kelompok supporter mendatangi kantor manajemen tim Persib Bandung di Jalan Sulanjana, Kota Bandung. Mereka menuntut untuk mempermudah proses pembelian tiket pertandingan kandang Persib, khususnya jelang big match melawan Persija Jakarta akhir pekan ini.
Pola penjualan tiket yang dilakukan secara daring dengan sistem satu kartu tanda penduduk untuk satu tiket dinilai kurang efektif. Akibatnya, antusiasme supporter untuk datang langsung ke stadion menurun drastis. Peserta aksi menginginkan penjualan tiket kembali dilakukan secara kolektif berdasarkan basis supporter untuk kemudian didistribusikan melalui distrik-distrik. Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan supporter tim Persib ini sempat diwarnai aksi pelemparan ke arah kantor. Mereka mendesak para petinggi manajemen Persib Bandung untuk menemui masa aksi. Maaf, ini bukan soal kuota ya, tapi ini soal sistem distribusi ya. Karena memang kemarin kita mendapatkan kendala ketika komunitas ini harus mengambil tiket one on one, ya. Itu artinya kemarin rombongan kami kalau datang 1 bis, 2 bis, itu harus satu-satu nanti. Kebayang yang luar kota gimana? Ratusan bobotoh pun berangsur membubarkan diri setelah mendapatkan kejelasan dari pihak kepolisian yang akan melaksanakan mediasi dengan menghadirkan petinggi manajemen Persib Bandung di Mapolda Jabar pada hari Kamis. Demikian Ahmad Yudhadi, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Ratusan warga Kecamatan Ciberem yang merupakan ahli waris tanah di wilayahnya kembali menggelar unjuk rasa damai menuntut pengembalian hak atas tanahnya yang telah memiliki keputusan hukum tetap. Untuk yang kedua kalinya, ratusan warga Kecamatan Ciberem, Kota Bandung yang merupakan ahli waris tanah melakukan unjuk rasa damai dengan menggelar aksi long march serta berkumpul sambil berorasi di sepanjang jalan raya Kecamatan Ciberem. Menurut salah seorang ahli waris warga Kecamatan Ciberem, Eris, dalam unjuk rasa damai kali ini telah terjadi mediasi antara penggugat dan tergugat mengenai status tanahnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dikatakan, hak atas tanah warga Ciberem ini telah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Jabar, Kasasi PK, Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ya, jadi dari kami, dari pihak ahli waris, ini adalah aksi yang kedua, tanggal 29. Karena aksi pertama itu tanggal 7, kita tujuannya itu memproklamatorkan atau memberitahukan kepada masyarakat yang menduduki atau menempati wilayah tersebut, yang notabene itu adalah hak kami berdasarkan putusan pengadilan. Nah, yang kedua ini, sepertinya ahli waris ini ingin benar-benar pihak-pihak tersebut supaya menanggapi atau menjawab daripada tuntutan kami, karena tuntutan kami ini hanya 2. Yang pertama, mereka kosongkan, yang kedua, mereka itu harus bayar. Sementara itu, menurut pengacara ahli waris ratusan warga Kecamatan Ciberem, Darisman Nadaek, tuntutan hak atas tanah dari ahli waris ratusan warga Kecamatan Ciberem seluas 16 hektar lebih ini kini terus diupayakan mediasi serta penyelesaian secara hukum. Total yang akan kita tuntut ini adalah 3 ekendom, ya, yaitu ekendom 3322, 3323 dan 3324. Itu 3322 dan 3324 itu ada 10 hektar, ya, untuk wilayah Kota Bandung. Sedangkan untuk wilayah Cimahi ada 6,4 hektar. Jadi totalnya 16,4 hektar. Total secara keseluruhan itu. Dalam aksi unjuk rasa damai ahli waris tanah, ratusan warga Kecamatan Ciberem yang kedua dan berlangsung tertib dan damai diisi dengan pemasangan spanduk oleh peserta aksi. Demikian dilaporkan Suhermai dan Arya, TVRI Jawa Barat. Saudara, sejenak kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi lain di antaranya. Kejar dalami kasus Indonesia Pintar, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Guys, saya lagi ada di Bandung. Semalam tuh ditelepon Kang Emil, diminta datang ke sentra IKM yang ada di Jawa Barat. Sekarang kan pasca pandemi, alhamdulillah sudah mulai bangkit lagi. Keren banget kan? IKM harus semangat. IKM bangkit. Jabar juara, IKM berjaya.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Jawa Barat hari ini kita lanjutkan dengan informasi lainnya, Saudara. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya terus mendalami kasus pemotongan dana program Indonesia Pintar atau PIP yang menelan kerugian negara miliaran rupiah. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 60 orang saksi terkait kasus ini. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat kembali memeriksa saksi dalam kasus dugaan korupsi program Indonesia Pintar atau PIP. Total sebanyak 60 orang saksi sudah dilakukan pemeriksaan di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. Sebelumnya 30 orang saksi yang terdiri dari pihak sekolah dan pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah diperiksa Kejari Tasikmalaya. Kini sebanyak 30 orang alumni sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan juga dilakukan pemeriksaan secara jemput bola. Petugas kejaksaan sengaja turun langsung untuk pendalaman kasus ini karena para alumni sekolah sudah menyebar dan mereka tidak lagi menetap di satu sekolah yang sama. Dari yang sebelumnya kami telah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 30 saksi. Kami terus masih berjalan melakukan pemeriksaan saksi-saksi, terutama terhadap penerima bantuan program Indonesia Pintar. Jadi masih banyak siswa-siswa yang saat ini sudah menjadi alumni dari sekolah-sekolah tersebut. Kami masih lakukan pemanggilan dan pemeriksaan-pemeriksaan, baik itu yang kami panggil di kantor maupun kami on the spot ke lapangan mendatangi rumah-rumah mereka. Berdasarkan hasil penyelidikan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya menemukan indikasi pemotongan dana PIP antara 10 hingga 20%. Dugaan sementara pemotongan itu terjadi di 200 sekolah SMA, SMK di Kabupaten Tasikmalaya dengan kerugian negara miliaran rupiah. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi lain, Saudara, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor menggelar vaksinasi rabies di kantor Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Penyuntikan vaksin rabies gratis ini diikuti ratusan kucing dan anjing guna mencegah penyebaran penyakit rabies. Sejumlah warga membawa hewan peliharaan seperti kucing dan anjing untuk disuntik vaksin rabies. Ratusan hewan menjalani penyuntikan vaksin ini diberikan secara gratis oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia yang digelar di kantor Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Sebelum divaksin, satu persatu hewan peliharaan tersebut menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas medis dan selanjutnya disuntik vaksin oleh dokter hewan. Vaksinasi rabies gratis ini disambut baik pemilik hewan peliharaan, karena untuk mencegah hewan tertular dari penyakit rabies, vaksinasi sangat penting untuk kesehatan hewan. Programnya menarik sekali karena kita kan penyayang binatang ya, jadi hewan-hewan di rumah itu inginnya sehat, kemudian juga dianggap sebagai anggota keluarga, jadi inginnya ikut bahagia. Kalau ada yang sakit kan kita ini ya sedih ya gitu. Jadi hari ini yang divaksin itu hewan penular rabies, diantaranya anjing, kucing, monyet dan musang. Nah, kalau hari ini kita menyediakan vaksinasi sebanyak 700 dosis. Kita sedia 700 dosis untuk 700 ekor. Sementara vaksinasi ini sebagai langkah pencegahan penyakit rabies pada hewan peliharaan seperti kucing, anjing, musang, dan kera. Untuk vaksin rabies, dinas setempat menyediakan sebanyak 700 dosis vaksin. Dari Kota Bogor, Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi lain, Saudara, calon jemaah umroh banyak yang kecewa akibat sulitnya mencari vaksin meningitis sehingga mereka terancam tidak dapat berangkat umroh. Akibat sulitnya vaksin meningitis, banyak calon jemaah umroh yang terancam tidak bisa menunaikan ibadah umroh. Wakil Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Holil Aksan Umarjen, menyatakan pemerintah sangat lamban dalam penanganan langkanya vaksin meningitis. Menurutnya, pemerintah Arab Saudi sendiri sudah tidak lagi memakai aturan memakai vaksin meningitis sebagai syarat untuk umroh. Sementara di Indonesia, vaksin meningitis merupakan syarat yang wajib diikuti oleh calon jemaah umroh. Dengan kondisi saat ini, seharusnya pemerintah cepat bertindak sehingga tidak merugikan calon jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci. Meningitis ini di Saudi sendiri sudah tidak ada pemeriksaan. Ini biasa dilihat dari rilis dari KJRI bahwa di Saudi, imigrasi Saudi nggak nanya meningitis. Iya, udah bukan syarat ya Pak ya?
Nggak nanya lagi mana mengenitisnya, udah nggak nanya. Sementara di Indonesia imigrasi ini kan gitu, menjadi persyaratan mutlak harus ada mengenitis, ya kan? Kalaupun itu benar, coba pihak pemerintah yang bertanggung jawab, karena ini juga bagian daripada kebijakan pemerintah. Holil Aksan Umarjan menambahkan, langkahnya vaksin meningitis dikhawatirkan adanya praktik mafia yang sengaja mencari keuntungan pribadi. Demikian laporan dari Herman dan Agung, TVRI Jawa Barat. Saudara, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda, di antaranya. Kedelai naik, perajin kurangi produksi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami Jawa Barat. Hari ini kita lanjutkan dengan informasi lain. Saudara, di tengah ancaman inflasi imbas kenaikan harga BBM, harga kacang kedelai impor kembali melonjak tinggi. Sejumlah pengrajin tempe di Kabupaten Subang terpaksa mengurangi produksinya. Dampak tingginya harga kedelai yang merupakan bahan baku pembuatan tempe ini sangat memberatkan sejumlah pengrajin tempe di Desa Ciasem Tengah, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Naiknya harga kedelai imbas dari kenaikan harga BBM ini membuat pengrajin terpaksa mengurangi produksi. Lantaran khawatir tempe buatannya tidak laku jika harganya dinaikkan. Biasanya dalam sehari pengrajin tempe menghabiskan 50 kg, namun kini hanya 30 kg kedelai. Harga kedelai saat ini mencapai Rp13.000 per kilogram, padahal sebelumnya hanya Rp11.000 per kilogram. Ya keberatan sekali, anaknya ada 4. Terus dengan kondisi seperti ini harusnya seperti apa kedelai harusnya? Ya harusnya ya pengennya turun. Diturunkan ya? Sekarang tapi yang BBM naik sekali, itu mah tiap minggu depan gak mau naik lagi katanya, udah lepon. Gitu ya. Tiap minggu Pak datanya. Tapi berat nggak Bu dengan kondisi sekarang naik harganya? Ya berat sekali. Gitu ya. Apalagi industri ini rumahan ya. Iya. Para pengrajin meminta pemerintah menormalkan kembali harga kedelai karena dengan naiknya harga bahan baku tempe akan berdampak pada kelangsungan para pengrajin tempe. Karena usaha ini merupakan satu-satunya mata pencaharian mereka yang sudah turun-temurun. Demikian Hari Rahmadani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, jelang pemilu serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tasikmalaya membuka rekrutmen calon anggota Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwascam. Dalam perekrutan Panwascam kali ini, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menargetkan 30% pendaftar perempuan untuk menjadi anggota Panwascam. Sejak tanggal 21 sampai 27 September 2022, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mulai membuka rekrutmen calon anggota Panitia Pengawas Kecamatan Panwascam untuk pemilu serentak 2024. Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, R. Setia Surya mengatakan proses perekrutan anggota Panwascam kali ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana proses seleksi akan dilakukan sistem gugur melalui penyaringan tes tertulis secara online. Selain itu, sesuai dengan pedoman teknis yang diinstruksikan Bawaslu, dalam perekrutan Panwascam untuk 39 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya ini, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya juga menargetkan 30% pendaftar perempuan. Sebelumnya sudah pernah jadi anggota pemilu ataupun Panwascam atau PPS. PPS, KPPS sama KPS. Persiapan persyaratannya barusan apa aja yang dilengkapi? Surat pernyataan, terus riwayat hidup, surat lamaran, kartu sehat, KTP, sama ijazah. Proses wawancara, maka pendaftar itu harus memenuhi ranking 6 besar. Nah, jadi dalam 6 besar itu, karena kita juga sesuai dengan amanat undang-undang harus adanya afirmatif keterwakilan perempuan, maka yang 6 besar itu juga harus terpenuhi 30% perempuan. Artinya dari 2 kali kebutuhan Panwascam terpilih ini harus ada 30% keterwakilan perempuan. Jadi,
Di hari terakhir pendaftaran tercatat sudah hampir 500 orang mendaftar ke Bawaslu untuk menjadi anggota Panwascam. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya akan merekrut 117 anggota Panwascam untuk 39 kecamatan yang terdiri dari sebanyak 3 anggota Panwaslu. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Usai melaksanakan penilaian tengah semester atau PTS, Sekolah Dasar Negeri 8 Muhammad Toha Bandung menggelar pentas seni dan kreativitas siswa sebagai ajang mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan siswa agar lebih baik. Guna meningkatkan bakat siswa sejak dini, SDN 008 Muhammad Toha Bandung menggelar pentas seni dan kreativitas siswa dengan tema Menuju Toha yang Ceria, yang diikuti mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Berbagai macam tarian daerah pun dipentaskan. Selain pentas seni, siswa pun menyalurkan minat dan bakatnya melalui kreativitas yang dipamerkan pada acara bazar di halaman sekolah. Kreativitas ini merupakan hasil karya mereka yang disiapkan sejak selesai melaksanakan PTS. Kepala Sekolah SDN 008 Muhammad Toha, Mira Pormarione Agustina, mengatakan ini merupakan refleksi untuk para siswa setelah melaksanakan PTS dan sekarang ekspos apa yang sudah dipelajari di kelas dan apa yang telah dibuat di kelas sekarang ditampilkan. Setelah mereka 3 bulan belajar dan kemarin diakhiri dengan PTS atau penilaian tengah semesternya, kemudian sekarang mereka ekspos apa sih yang sudah mereka pelajari di kelas, apa sih yang kemarin sudah mereka ciptakan di kelas bersama guru-gurunya. Nah sekarang kami tampilkan, begitu ya. Dengan adanya kegiatan ini, harapannya dapat mewujudkan sekolah atau taman habit anak yang cerdas, energik, riang, inovatif, dan agamis. Arif Budi, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, sajadah kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi lain, di antaranya fashion show dari Daur Ulang Sampah. Informasi lengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, fashion show dengan mengenakan bahan baku daur ulang sampah ditampilkan setiap perwakilan bank sampah yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis saat mengisi kegiatan penutupan World Clean Up Day di kabupaten ini. Para peserta yang merupakan penggiat bank sampah dari berbagai kalangan, di antaranya pelajar TK, SD, SMP, Ponpes, bahkan ibu penggerak PKK dari berbagai desa. Layaknya model profesional, para peserta berlenggak-lenggok dengan memakai baju yang terbuat dari sampah yang biasanya dibuang oleh masyarakat seperti kemasan kopi, kemasan deterjen, botol plastik, dan lain sebagainya. Penonton tak henti berdecak kagum melihat hasil pakaian yang sangat bagus, layaknya rancangan desainer ternama, ditambah dengan tampilan make up serta cara berjalan layaknya model. Kepala Dinas DPRK PLH Kabupaten Ciamis Haji Taufik Gumelar mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi penampilan para peserta fashion show dengan berbahan daur ulang ini sebab para peserta harus mempersiapkan semuanya sejak 2 minggu lalu. Di antaranya mempersiapkan pakaian dengan cara mengumpulkan sampah, memilah, serta merangkai. Oleh kami itu dari sejak 2-3 minggu mereka menyiapkan untuk bisa tampil di acara ini. Alhamdulillah semuanya berkas dari limbah. Melalui kegiatan ini masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah untuk memilah sampah dari rumah karena ternyata dari sampah jika dikelola dengan baik dapat menghasilkan karya yang baik. Dari Kabupaten Ciamis, Yusi Luciana, TVRI Jawa Barat melaporkan. Dan kini kita beralih ke informasi seputar olahraga. Saudara, tim sepak bola Liga 3 Jawa Barat Maung Bandung FC merasa sangat dikecewakan panitia Liga 3 dan Asprov PSSI Jawa Barat terkait dengan penentuan peringkat tim yang lolos ke babak 16 besar. Direktur Maung Bandung FC, Denny Susanto mengaku timnya sudah menjadi korban permainan tidak sehat para petinggi Asprov PSSI Jawa Barat yang tidak elegan. Ia menilai elit organisasi sepak bola di Jawa Barat itu ingin melindungi salah satu tim. Denny Susanto pun akan mempidanakan masalah tersebut sebagai match fixing karena penyelenggaraan telah melakukan penentuan peringkat yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu pasal 24 ayat 5 poin B tentang penentuan peringkat. Akibatnya, Maung Bandung FC harus tersingkir secara menyakitkan dari persaingan Liga 3 Seri 2 Zona Jawa Barat.
Langkah Maung Bandung FC terhenti di babak penyisihan grup B karena dikalahkan oleh peraturan yang menyimpang dari regulasi yang diberlakukan di Liga 3 Seri 2 sehingga peluangnya ke babak 16 besar direbut tim lain. Keputusan ini untuk memberitakan kepada panitia pelaksana Liga 3 Seri 2 bahwa untuk mengeluarkan Cirebon Barat dari pool dan semua keputusannya pun ini, dan panitia pelaksana harus tunduk dan patuh kepada, dan upaya banding tidak diperbolehkan lagi sama sekali. Setelah kami, kalau dengan susunan kemarin kita ngalahin Sultan Buddha, bahwa Maung Bandung lah yang berhak mewakili ke 16 besar. Ternyata nggak tahu apa ini ada petinggi-petinggi yang titipan ke PSSI Jabar, dan surat ini diabaikan, Pak. Babak 16 besar Liga 3 Jawa Barat tahun 2022 sudah bergulir pada tanggal 27 September. Terdapat 4 lokasi yang menjadi venue perebutan tiket ke perempat final, yakni Stadion Bima Kota Cirebon, Stadion Mashud Wisnu Saputra Kuningan, Stadion Dayak Cipeje Lemah Abang Cirebon, dan Stadion Roket Tegal Gubuk Arjawinangun Cirebon. Demikian Ahmad Wirahadi, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, berikut kita ikuti situasi dan kondisi lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan Area Traffic Control System atau ATCS Dinas Perhubungan Kota Bandung. Berikut arus lalu lintas yang terpantau. Yang pertama di Soekarno-Hatta Gede Bage, kemudian Soekarno-Hatta Ibrahim Aji, Soekarno-Hatta Buah Batu, dan Soekarno-Hatta Kopo. Terlebih dahulu kita pantau, ini merupakan kondisi arus lalu lintas di Soekarno-Hatta Gede Bage. Cuaca nampak cerah, kemudian juga arus lalu lintas nampak lancar. Arus lalu lintas, kepadatan arus lalu lintas belum nampak begitu. Saat ini masih terpantau lancar dengan cuaca yang cerah. Kemudian berikut merupakan situasi arus lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta Ibrahim Aji. Nampak di daerah ini juga arus lalu lintas masih terpantau lancar, tidak ada kepadatan yang berarti. Dan cuaca di Soekarno-Hatta Ibrahim Aji juga terpantau cerah. Berikut merupakan arus lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta dan Buah Batu. Nah, begitu juga dengan situasi arus lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta dan Kopo yang di sore hari ini masih terpantau lancar, tidak ada kepadatan di area ini, termasuk juga cuaca yang cerah. Bagi Anda yang tengah berada di jalan raya, kami imbau untuk berhati-hati dan selalu mematuhi arus lalu lintas yang berlaku. Dan saudara, berikut kita simak perakiraan cuaca yang kami terima dari BMKG. Dan informasi terkait perakiraan cuaca tadi menandai akhir jumpa kita dalam Jawa Barat hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.